Halo teman-teman, welcome to my channel bersama saya Panolek, channel yang watak-atik barang elektronik. Ya, video kali ini saya akan sedikit mereview kulkas terbaru dari Aqua Electronic. Jadi kulkas terbaru ini bisa dibilang seri pengganti seri lamanya di 261DG ya teman-teman. Nah sekarang diganti dengan seri barunya di AQR DTM 265CB. Nah untuk kulkas terbaru ini ada dua seri ya teman-teman. Ada seri yang inverter, lalu ada seri yang standarnya. Untuk seri yang standar, untuk garansi kompresornya masih 7 tahun ya teman-teman. Apabila teman-teman beli yang inverternya, garansi kompresornya sudah 12 tahun. Lalu untuk garansi spare partnya masih sama 1 tahun. Ya, dari kulkas terbaru ini kapasitasnya di 205 liter ya teman-teman. Daya listriknya hanya di 48 watt. Lalu untuk dimensi tingginya ini di 143 cm, lalu untuk lebarnya di 45 cm. Untuk warna terbaru ini warnanya dark silver ya teman-teman dengan bahan metal door. Lalu update yang terbarunya di bagian handle pintunya, dia modelnya di tengah yang memanjang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita lebih mudah saat membuka atau menutup pintu kulkas yang terbaru ini. Karena seri sebelumnya untuk handle-nya di bagian samping. Nah ini yang terbaru sekarang di bagian tengah ini. Oke, sekarang kita lihat aja di bagian freezer-nya ya teman-teman. Nah ini tampilan dari bagian freezer-nya, dan update yang terbaru ini 9 liter lebih besar dibandingkan dengan seri sebelumnya. Lalu ini tampilan dari bagian rak-nya. Nah ini yang sekarang rak-nya ada 2 susun rak, karena seri yang sebelumnya cuma 1 rak. Dan untuk materialnya juga lebih kokoh ya teman-teman dibandingkan dengan seri sebelumnya. Fitur utama dari bagian freezer ini sudah dilengkapi dengan turbo cooling, yang artinya untuk proses pembekuannya atau pendinginannya ini lebih cepat. Teman-teman hanya memerlukan waktu cukup 1 jam untuk proses pembekuan di dalam freezer Aqua yang terbaru ini. Nah lalu update yang terbarunya di bagian raknya ini sudah bahan tempered glass ya teman-teman, jadi lebih kuat dibandingkan dengan seri sebelumnya masih menggunakan bahan plastik. Karena biasanya di sini buat penyimpanan es batu, jadi lumayan cukup berat. Nah ini dengan bahan tempered glass lebih aman, tidak akan pecah atau patah. Lalu ini tampilan dari bagian es makernya juga lebih bagus ya teman-teman, karena dia udah otomatis double es maker, dan ini modelnya fleksibel, jadi bisa dipindahkan ke kanan ke kiri ataupun dipindahkan ke atas. Jadi nggak nempel permanen seperti kulkas pada umumnya. Lalu ini tampilan dari pengaturan suhu di bagian freezernya ya teman-teman. Jika ingin menaikkan suhunya lebih cepat, teman-teman bisa pilih di maksimum. Tapi kalau teman-teman ingin yang standar, teman-teman pilih di tengah atau di medium. Lalu untuk sirkulasi udaranya di sini ada 3 sisi ya teman-teman, di bagian atas ini, lalu ada di tengah, kemudian ada di bawah. Jadi untuk sirkulasi udaranya juga lebih merata, sehingga lebih cepat untuk proses pembekuan atau pendinginan. Oke, selanjutnya kita cek di bagian fridge-nya ya teman-teman, atau di ruang pendingin di pintu bawahnya. Oke, ini tampilan di bagian fridge-nya atau di ruang pendinginnya ya teman-teman. Untuk di bagian pintunya di sini ada 3 susun rak. Yang pertama seperti biasa untuk penyimpanan telur, dan ini juga lumayan cukup besar. Nah, untuk materialnya juga lebih kokoh dibandingkan dengan seri sebelumnya. Lalu di sini ada rak yang kedua, dan yang terakhir di sini ada rak yang ketiga buat penyimpanan botol. Nah, teman-teman, kalau untuk penyimpanan botol yang ukuran 2 liter atau 1,5 liter, ini nggak muat. Jadi teman-teman harus membuka ini. Jadi ini bisa dilepas. Jadi buat penyimpanan botol yang ukuran besar di sini muat. Oke, lanjut sekarang di bagian press box-nya untuk penyimpanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan moist fresh, yang artinya untuk sirkulasi udara di bagian press box ini bisa disesuaikan untuk suhunya. Yang artinya untuk menjaga kelembaban sayur-sayuran atau buah-buahan lebih tahan lama. Nah, untuk cara mengaturnya teman-teman tinggal geser ke kanan atau ke kiri. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ini tampilan di bagian raknya, ini sudah menggunakan bahan tempered glass, jadi sangat kuat, dan untuk perawatannya juga lebih mudah. Dan ini tampilan dari chiller box-nya teman-teman, ini lumayan cukup besar dibandingkan dengan seri sebelumnya, dan modelnya tertutup seperti ini, yang biasanya digunakan untuk penyimpanan makanan daging, ikan yang siap dimasak. Oke, di bagian fridge ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi high diopres ya teman-teman.
yang berfungsi untuk menetralisir bakteri atau menghilangkan bau tidak sedap yang diakibatkan bercampurnya makanan di dalam kulkas aqua elektronik ini. Oke, untuk bagian lampunya terdapat di atas chiller ini ya teman-teman, yang modelnya memanjang sehingga untuk penerangannya juga lebih luas ke semua rak yang ada di dalam kulkas aqua yang terbaru ini. Lalu ini tampilan dari pengaturan suhunya ya teman-teman, jadi antara freezer dan fridge juga beda. Nah, ini untuk pengaturan yang bagian bawah. Untuk meninggikan suhunya lebih cepat, teman-teman bisa putar ke maksimum, tapi kalau untuk standarnya teman-teman tinggal pilih di medium aja. Nah, untuk harga dari kulkas terbaru dari Aqua Elektronik dengan kapasitas 205 liter ini, harganya juga relatif murah ya teman-teman. Harganya masih di bawah 3 jutaan teman-teman. Mungkin itu saja video review singkatnya mengenai kulkas terbaru dari Aqua Elektronik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya.